menyetujui anak-anak mereka mogok sekolah. Jadi ada sekitar 600 sekian murid akhirnya tidak sekolah, mogok. Yang ketiga, demo lagi. Saya bingung gitu ya, Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, Anda itu sebenarnya ini surat terbuka kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten ya. Ini surat terbuka saya ini ya, ini surat terbuka saya kepada Gubernur Banten dan Pak Wakil Gubernur Banten. Ini somasi terbuka saya ya kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah gagal, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah gagal dalam hal kemajuan pendidikan di Cimarga. Anda bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak anak termasuk dalam hal pendidikan. Saya anggap pendidikan di situ sudah sangat terlambat. Kenapa? Bagaimana orang tua melarang anaknya, menyetujui anaknya untuk tidak sekolah karena ada anak didik di situ, peserta didik yang dihukum karena merokok, diberikan hukuman tanpa kasih sayang sehingga 630-an anak didik tidak sekolah, mogok. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan di Cimarga itu, di Banten itu. Nah ini Pak yang bertanggung jawab itu Gubernur ya, Gubernur dan Pak Gubernur. Seharusnya Pak Gubernur bisa menerangkan kepada masyarakatnya tentang bagaimana di pasal 4 peraturan bersama Menteri kita dikatakan bahwasanya masjid dan sekolah menjadi bagian dari kawasan tanpa rokok. Ya. Bahkan di pasal 437 daya 2 di Undang-Undang Kesehatan kita, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwasannya setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok dipidana 50 juta rupiah. Seharusnya Pak Gubernur lebih bijaksana. Bukankah dengan Pak Gubernur langsung menonaktifkan tanpa melakukan penyelidikan terhadap ini, menonaktifkan meskipun sekarang kita tidak tahu nih kebenaran tentang bagaimana Pak Ibu Kepala Sekolah sekarang sudah diaktifkan kembali. Apakah ini akan dipertahankan? Tetapi dengan sikap Pak Gubernur langsung menonaktifkan si Ibu Kepala Sekolah, itu sudah menyerang mental Ibu Kepala Sekolah. Akhirnya apa? Bapak menormalisasi seorang peserta didik merokok dengan melukai berjuta hati guru-guru di Indonesia. Ya, berjuta guru di Indonesia terluka hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya yakin para pendidik kita, para guru kita akan ketakutan untuk mendidik anak kita di sekolah. Akan trauma. Dengan Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten melakukan aksi tindakan itu, maka apa yang terjadi? Maka saya yakin guru-guru kita di sekolah, mereka ini akan ketakutan, dilematis dalam mendidik anak. Ketika ada seorang anak yang melanggar, maka guru-guru akan berpikir 100 kali untuk memberikan hukuman itu. Maka apa yang terjadi? Maka nanti di sekolah-sekolah negeri, akhirnya apa yang terjadi? Guru-guru dalam hal ketika mau menghukum, dia akan ingat kejadian yang di Banten, di Cimarga. Dia akan ingat. Akhirnya kalau murid mau belajar mama enggak, ente belajar mama enggak, anak mau disiplin mama enggak, ente disiplin mama enggak, itu pasti itu. Saya yakin para pendidik kita, para tenaga pengajar, para guru-guru di sekolah negeri ya, di sekolah negeri meren gitu. Kalau di sekolah swasta, karena anak saya di sekolah swasta itu nggak berlaku ya. Di sekolah swasta, anak didik aja ngomong sedikit yang tidak baik ya, ngomong yang tidak baik, itu surat sudah datang ke rumah itu, sudah ada SP, sudah langsung datang surat panggilan kepada orang tua, gitu loh. Nah di sekolah-sekolah negeri nanti akan terjadi, para pendidik kita, para guru-guru itu akan ketakutan, mereka akan ketakutan dalam mendidik anak-anak ini. Apakah akan diberikan hukuman atau dibiarkan saja? Akhirnya mereka akan memilih dibiarkan saja. Karena mereka akan langsung terbayang itu. Akan terbayang apa yang terjadi di Cimarga. Ini berbahaya di dalam hal bagaimana kita 2045 menuju Indonesia emas. Itu berbahaya. Jadi ini surat saya ya. Ini surat terbuka saya kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Saya sebagai praktisi, saya sebagai advokat, saya menganggap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur gagal memahami konteks daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak gagal di situ ya. Dan Bapak juga gagal memahami tentang Undang-Undang Kesehatan. Dan Bapak juga gagal memahami tentang Peraturan Bersama Menteri 188/2011. Oleh karena itu,
secara gentleman menurut saya dengan kejadian ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengundurkan diri ya. Harus mengundurkan diri sebenarnya, ganti itu gubernur ya. Warga Banten, Anda salah memilih gubernur. Kepada saudara-saudara saya yang di Banten, Anda sudah salah memilih gubernur dan wakil gubernur. Sudah salah pilih. Maka mudah-mudahan dengan surat terbuka saya ini kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Anda mundur saja. Berikanlah itu kepada orang yang pantas memimpin Banten demi kemajuan anak didik kita. Anda sudah membuat beratusan, ribuan, bahkan jutaan guru di Indonesia ketakutan dalam mendidik anak. Karena begini, ketika terjadi bom di Hiroshima Nagasaki di Agustus 1945,